Baik pemirsa Banyai Satu TV, kita masuk sesi kedua dalam program Ngobrol Bengi malam ini dengan tema beradu dalih menggoyang pemilih pada proses pilihan Bupati Banyuwangi 2020 kali ini. Menarik, tadi sudah disampaikan untuk sesi pertama dari Kang Sauki sudah membahas hal-hal yang ada di proses baik tim 1 maupun tim 2. Kang Sauki, sampai hari ini, sampai detik ini, paslon 1, tim paslon 1, paslon 2, kira-kira menurut Kang Sauki sejauh mana nih perjalanan mereka, Kang Sauki? Tadi sudah ada banyak dalih yang disampaikan, apakah itu menjadi sebuah kebenaran atau tidak, itu kan nanti ya Kang Sauki. Bagaimana Anda melihatnya Kang Sauki? Iya, kebenaran di politik itu kan prakteknya bias, Mas. Karena kalau kita bicara kebenaran dalam kampanye, itu pembuktiannya kan nanti, kan begitu kan? Ya. Padahal kebenaran itu adalah sesuatu yang sudah ada lebih dulu, kan begitu kan? Baru kita bicara, oh itu benar, gitu kan. Maka ketika dalih ini diadu di lapangan, gitu kan, si 01 bicara berdalih, gitu kan, bahwa masyarakat butuh perubahan, masyarakat butuh yang berpengalaman. Ini kan pembenaran Ya. oleh mereka. Si 02 bicara ini adalah bagian dari upaya pembangunan berkesinambungan, gitu kan. Ini juga pembenaran bagi program mereka. Ini beradu dalih. Nah, kalau kita bicara beradu dalih kepada pemilih, ini dalam bentuk program. Program yang dikemas demikian rupa, lalu dikejawantahkan kepada pemilih. Ya. Di downgrade kepada para pemilih melalui tim-tim yang di lapangan, kan begitu kan. Cuman kan begini, ada orang Jawa bilang itu uang lek titipi duit itu mesti kurang, dititipi omong mesti lebih, kan begitu kan. Iya. Nah, itu kemudian melebar kan dari itu. Sampai kemudian di media sosial apa itu dalih-dalih yang senyatanya ini merupakan program, ini menjadi adang aduan dan apa ya, mungkin bahkan menjadi semacam saling fitnah kemudian. Ya, gitu. itu yang terjadi. Ya begitu. Betul. Kan di lapangan. Ini tidak hanya di warung kopi, di media sosial lebih parah. Betul. Nah ini memang upaya dari beradu dalih memang, dan itu boleh-boleh saja selama tidak melewati batas ranah hukum, kan begitu kan. Cuman beradu dalih di masyarakat ini itu kan tidak efektif kalau dilakukan orang per orang. Politik itu kan leverage, Mas. Jadi bagaimana satu orang bisa mempengaruhi banyak orang. Nah, kalau istilah dalam ilmu marketing politik itu ada namanya the man is the message, gitu kan. Jadi orang yang berbicara itulah pesan dari politiknya. Maka ini pentingnya mereka merekrut tokoh, gitu. Namanya influencer. Kita lihat di 01 kan banyak sekali tokoh agama, pemuka agama. Dan ini nanti menjadi diskusi kita juga, karena saya tertarik ketika bicara revolusi akhlak. Kalau bicara revolusi, ini bahasanya bahasa pergerakan. Kalau kita bicara akhlak, saya pernah mendengar bahasa ini ketika di debat calon wakil bupati kemarin. Betul. Nah, disampaikan oleh Gus Riza. Jangan-jangan kan. Nah, ini. kan. Nah, ini jangan. Apakah Gus Teddy ini sudah menentukan atau belum? Nah, apa ini kelor, perlu apa tewar, gitu kan. Nah. belum. Jangan-jangannya itu jangan kelor apa jangan karena, marongki. Karena begini, beradu dalih yang paling bagus itu adalah beradu dalihnya di tingkatan tokoh masyarakat. Iya. Karena mereka menjadi kekuatan. Iya, mereka akan menyampaikan ke pemilih-pemilihnya, kepada apa ya, pengikut-pengikutnya. Ya. Pemilih rasional itu senyatanya tidak banyak, Mas. Orang lebih milih karena faktor psikologi dan sosiologis. Ya. Contoh psikologi karena kerabatan, Betul. saudara. Contoh psikologis, saya mungkin tidak kenal Mas Teddy, tapi tahu Mas Teddy, dan saya kagum pada beliau. Ya. Beliau ke 03 misalkan gitu Ya. kan. Wah, Mas Teddy 03. Pasti sudah dipikir matang sama Mas Teddy. Aku tak melok 03 saja, begitu akhirnya. Betul. Yang banyak begitu pemilih itu. Ya. Maka penting untuk beradu dalih di antara para tokoh masyarakat influencer itu juga. Dan hari ini pemilih masih dalam kondisi apa namanya jamahan tokoh-tokoh seperti itu kan. Artinya harus
ada tokoh yang hadir pada pemilih yang saat ini masih kosong, gampangnya gitulah. Betul, dan bagi saya tetap bersikukuh bahwa 5 nama di penjaringan calon bupati dulu Iya. itu orang yang punya pengaruh. Entah secara lebih bagaimana, tapi 5 nama itu punya pengaruh. Dan ketika saya tanya Mas Teddy, apakah jenengan barusan tadi Iya. didatangi orang, terus Mas datangi orang, baik 01, 02 dan sebagainya gitu kan. Saya tidak tanya intensif yang mana, karena ketika bicara revolusi akhlak, oh ketane Nah ya, Ketanya kan- bahasa itu kan sudah iya. ada di 01, 01 iya, itu, ya. ya. Artinya kan enggak susah kalau Mas tadi bilang saya 01 sudah Mas itu kan enggak susah. Iya, Atau jangan-jangan Mas tadi punya persepsi sendiri tentang revolusi akhlak. Nah, Betul. ini menarik kalau Iya. begitu kan. Ini menarik. Iya. Nah, bagaimana ini menjelaskan revolusi akhlak Mas Teddy ini? Apakah ini bagian sinyal-sinyal ke 01 ke 01 atau punya mana lain dari bahasa itu? Iya. Ya. Atau mungkin langsung aja Gus. Jadi- apakah bahasa itu memang Anda akan menyuarakan atau mendukung ke 01 atau 02? Silakan. Tadi sinyal-sinyal bahasa itu, kalimat itu kayaknya sudah dimiliki oleh 01. Gimana Begini. itu? Artinya di sini itu bukan cuma di 01. Bahasa itu bagi saya adalah kompleks. Kompleks semuanya lah. Kita membahas dari hulu dulu nih, saya bilang. Ya. Masalah yang dibahas kesinambungan atau perubahan dulu. Oke. Iya kan? Kalau pandangan saya secara pribadi, kesinambungan dan perubahan bagi saya itu tidak ada di pilkada ini. Menarik ini. Berarti bahasa tadi belum tentu juga. Belum tentu juga. Jadi begini, Oke. kalau kesinambungan, kemarin kita tahu bahwa calon dari paslon 01 ini adalah wakil bupati. Ya. Kalau kesinambungan berarti ya dari bupati ke wakil bupati. Apakah salah kepada Bu Ipu? Tidak salah juga. Sama-sama bisa digunakan menggunakan bahasa kesinambungan. Nah, dinasti saya bilang, dinasti. Bagi saya dua-duanya juga dibilang dinasti juga. Kenapa saya bilang begitu? Dari Pak Anas ke Bu Ipu dinasti. Artinya dinasti dari suami ke istri. Nah, ke Pak Yusuf dari bupati ke wakil bupati, apa nggak dinasti juga? Betul, Saya tanya. betul. Artinya bahasa itu tadi Kang Sogi tidak jaminan. Tidak jaminan. Bahasa jargon masing-masing Iya. itu dibiaskan sama Iya, dibiaskan. Tidak mungkin Gus begini. Teddy. Ya. Kita diakui ataupun tidak bahwa pemerintahnya Pak Anas ini 2 periode bagaimanapun hasilnya nyata. Ya. Nah, memang kalau kita akui bahwa secara eksklusif Pak Anas ini oke. Terbukti Ya. mengangkat Banyuwangi, ada hotel banyak. Tetapi inklusifnya yang belum. Kenapa saya bilang begitu? Bahwa hanya ada di wilayah kota saja yang merasakan. Contoh festival-festival kan kebanyakan ada di kota. Sedangkan untuk wilayah selatan kayak Kalibaru, Sanggar, mereka juga rakyat kita, rakyat Banyuwangi yang perlu juga kepingin sebuah momentum. Wongsorejo, mereka juga rakyat Banyuwangi. Dan mereka perlu momentum untuk melihat kearifan lokal yang ditonjolkan oleh Banyuwangi. Nah, ini yang saya maksud inklusifnya. Kalau sebelumnya yes oke. Nah, ini bagaimanapun Pak Anas juga sudah membuktikan bahwa ada kemajuan di Banyuwangi ini. Nah, kita tarik ke belakang seperti Pak Samsul ini, sang idola saya kalau Pak Samsul ini. Ya. Itu juga program yang jelas. Bagaimanapun sejelek apapun Pak Samsul ini adalah salah satu tokoh yang mewujudkan Bandara Banyuwangi, jangan salah. Yang mengangkat seni Banyuwangi ini Pak Samsul. Bagaimana dengan Bu Ratna? Sama, Bu Ratna ini adalah sosok bupati yang juga berhasil. Dari mana? Bu Ratna ini saya melihat kepemimpinannya adalah mengutamakan raja-raja kecil di desa. Artinya mengoptimalkan lurah-lurah yang ada. Nah, ini saya bilang dari ini track recordnya setiap bupati ini semuanya ada. Terlepas itu punya kesalahan, terlepas itu semua punya dosa. Bagaimanapun manusia tidak akan lepas dari itu. Ya. Nah, ini kan. Nah, kembali lagi kepada yang sekarang ini, yang dua ini bagi saya adalah tidak ada bedanya. Kalau mau perubahan saya bilang, kalau perubahan berubah semuanya. Calonnya berubah, semuanya berubah. Yang berubah ini kan wakilnya. Tapi
beradu dalihnya itu luar biasa, tidak hanya. Iya, memang benar. Makanya saya di lembaga Mas Sofi tadi adalah bahwa berarti memang saling membenarkan. Bagaimana kau membenarkan apa yang didalihkan ini adalah benar agar orang-orang itu berarti benernya. Nah, ini masyarakat supaya lebih terbuka, membuka pikiran bahwa makanya saya sering katakan yang sing nisor iki sing rukunai. Jadilah penonton yang baik, gak usah melok main. Golek pemainnya di panggung ini lucu, ayo tepuk tangan. Golek sedih, ayo yuk merasakan kita oh iya ya apa ya gitu. Nah, ini mungkin pandangan saya pribadi ya, saya pribadi. Ini kan pesta, Mas. Kalau nggak ikut main dan nggak ikut menikmati sajian pesta. Gitu kan. Artinya begini, kita menikmati. Artinya penonton itu jangan sampai kita yang di bawah ini terseret arus untuk saling menjelekkan. Kan ini tidak bagus juga kan begitu. Artinya penonton itu pemilih. Iya, memilih. Artinya memilih, tetap memilih. Bagaimanapun mengikuti, jangan terbawa arus, maksud saya begitu, gitu loh. Jadi kan itu yang saya maksudkan itu. Saya tertarik yang begini. Pertama, revolusi akhlak tadi belum dijelaskan secara detail. Bersayap-sayap lagi, Mas. Ini seperti sayapnya patah atau ini bagian dari mereka tak bersayap, saya tidak tahu ya. Cuman begini ini. Gimana kan? Itu kita simpan dulu lah soal revolusi akhlak tadi. Tetap akan saya kejar itu pernyataan itu. Cuman begini. Dari banyak dalih dua calon ini, Mas ya. Kita sepakati kan. Dalih tadi kita sepakati dalih menurut kamus itu kan alasan yang digunakan untuk mencari pembenaran. Iya, betul. Membenarkan sebuah perbuatan. Menurut Mas Teddy, siapa yang lebih berhak untuk mengklaim kebenaran atas keberhasilan pembangunan hari ini? Apakah Mas Yusufnya atau ning ibunya? Sebetulnya kalau kita bicara secara struktural itu adalah di Pak Yusuf. Tapi bagaimanapun seorang Pak Anas ini tidak akan berhasil jika tidak didampingi oleh istrinya. Terus siapa yang lebih berhak untuk mengklaim keberhasilan pembangunan ini? Yang sebetulnya yang berhak adalah Pak Anas, bukan siapa-siapa kan begitu. Yang berhak adalah Pak Anas, bukan siapa-siapa. Nah ini makanya saya bilang bahwa kalau ini perubahan harus berubah semuanya. Oke, kan kalau yang berhak Mas Anas misalkannya untuk mengklaim. Kemudian ketika mereka bicara kebenaran yang relatif karena ini juga masih harus dibuktikan ketika jadi. Mas Yusuf bilang ini perubahan atau berpengalaman. Neng Ibu juga menyampaikan ini kesinambungan, bagian dari program suaminya begitu kan. Nah, saya lebih tertarik ketika dua paslon ini mendatangi tokoh misalkan. Karena tokoh ini punya persepsi sendiri atas pandangan politik daripada masyarakat kan begitu kan. Mas tadi hadir malam ini sebuah anugerah, bukan kalau anugerah itu kan memang namanya, ini sebuah anugerah memang itu namanya. Iya. Ini anugerah yang nanti bisa akan dijadikan sebagai ya pendukung juga untuk memotivasi masing-masing paslon siapa yang nanti menjadi manit kan begitu. Saya ingin ngambil sampel, jadi sampelnya tokoh masyarakat. Saya anggap Mas tadi bisa mewakili kalau ada yang bilang cuma 1%, okelah 1% jumlah pemilih gitu kan. Kalau di survei saya lebih Mas tadi itu ya 2 digit lah begitu kan, yang dulu bulan Juli itu. Artinya ada lebih 10% orang itu yang kalau Mas tadi ke timur, mereka mungkin ikut ke timur, seperti itu. Nah, ini penting ketika dua paslon ini mendatangi Mas Teddy. Dalih apa yang diadu oleh mereka, antar mereka kepada Mas Teddy, yang itu mengajak agar orang minimal lah loyalis atau simpatisan Mas Teddy bisa memilih salah satu itu. Ini menarik bagi saya pribadi sebenarnya. Karena ini kunci apakah revolusi akhlak ini bagian dari yang Cawabub kemarin atau revolusi akhlak ini Mas Teddy punya pemahaman sendiri. Yang nanti akan diarahkan salah satu dua paslon itulah kira-kira. Nah, karena harus memilih loh ini Mas. Iya, harus. Begini, sebagai masyarakat Banyuwangi harus ingin Banyuwangi maju, harus memilih dan sampean sebagai tokoh juga harus membawa sekian banyak pengikut zaman itu kira-kira gitu. Jadi begini, kalau saya bilang revolusi akhlak di sini adalah yang pertama. Saya bilang masalah kepartean masalah kepartean. Bagaimanapun partai pendukung yang merasa pengurus itu wajib memenangkan paslon. Tetapi tidak wajib buat pendukungnya. Oh, bisa gitu Mas? Iya, tidak wajib. Artinya begini, ada juga teman saya yang partainya A, bukan pengurus, walaupun kemarin ini ada tergila. Ini mantan pengurus partai loh, Kak Zauki, jangan lupa sama itu. Begini, kemarin tergila-gila dengan salah satu partai,
Iya kan? Ya. Nah, melihat paslon yang sekarang ini Bentar. berubah. Ini curhat apa gimana? Ini saya cerita. Ini saya cerita. Ini salah satu pendukung partai yang kemarin partai Ya. begitu sekarang itu lari kepada paslon, dia tidak melihat partai, tapi melihat paslonnya. Nah, ini. Jadi yang wajib itu kalau saya dalam pilkada ini yang wajib mengikuti perintah partai itu pengurus, bukan pendukung. Sama dengan NU. Ah, ini menarik ini. Gimana? Lembaga NU itu tidak kemana-mana, tapi di mana-mana. Saya juga orang NU. Sebentar, bicara NU hari ini sudah kelihatan sekali kan. Ketua PCNU kemana arahnya gitu. Itu kan berbicara masalah dengan pribadi, bukan secara struktural. Berarti ketika ketua PCNU misalkan ke salah satu paslon itu tidak wajib jamaahnya. Oh, enggak wajib. Enggak wajib. Enggak wajib. Fungsinya di sana sebagai apa kalau menurut Mas Teddy? Begini, kalau bagi saya NU ini ada kelembagaan yang menaungi adalah warga NU Nahdien kan. Ini ditonton Ya. jutaan Oh, warga enggak NU. apa, silakan. Saya siap mempertanggungjawabkan Ya, ini ya. karena saya juga orang NU. Saya jebolan NU. Jadi NU ini tidak boleh berpihak adalah salah satu pihak. Tetap adalah untuk semuanya kan. Perkara yang membawa ini ke salah satu pihak itu kan secara pribadi. Secara Tidak mungkin NU harus ke sini, saya kira tidak ada, Mas. Saya belum pernah mendengarkan Begini masalah Mas, itu. di NU itu ada semacam apa ya kalau bahasa hukumnya ada gium atau mungkin apa ya semacam hal yang disakralkan ya bahwa Iya. kiai itu malati gitu loh Mas. Iya. Nah, kiai kualat. Iki kalau yang bicara itu kiai, kira-kira kiai ini cek malati apa enggak Begini, kira-kira, Mas? al ulama warasatul anbiya. Iya. Ya kan? Jelas di situ kan. Santri nih Om. Kang Sauki. Penerus Ustadz dari ini para santri. wali ambiya kan. Tetapi bukan di dalam dunia politik, jangan salah. Kalau agama iya. Pertanyaan saya, Iya. nek kiai ini ngomong milih A, milih B gitu. Nek kene gak melok, kalau kiai ini bicara satu atau dua dan kita Iya. ndak ikut, Hah. itu malati apa ndak kalau kita ndak ikut? Bagi saya tidak. Ndak malati ya. Enggak, bagi saya tidak. Catat dulu Mas, Ya. ini santri yang ngomong. Loh, iya, bagi saya tidak. Kenapa? Loh, ini kan masalah politik. Ya. Bukan kita tidak tawaduk kepada kiai, bukan kita tidak tawaduk kepada guru, tetapi ini masalah politik pilihan. Garis bawahi, pilihan. Bukan masalah kita memilih itu karena kita tidak tawaduk, tidak. Ini yang salah. Nah, ini pembelajaran kepada kita semuanya. Kita ini sekarang ini hidup di dunia milenial, di zaman milenial, zaman terbuka, zaman digital. Paling tidak, walaupun dengan dunia digital, walaupun dengan sekarang ini terbuka, kita tetap ada teposiro tawaduk itu harus. Artinya kalau saya kemarin juga contoh yang real gubernur kemarin lah. Ya. Gubernur kemarin, kita ambil contoh gubernur. Walaupun kiai saya bilang bahwa itu adalah ke Pak Gus Yusuf, Ya, misalkan AB lah, misalkan ya. tapi saya tidak ke situ, ke Ibu Khofifah, dan hampir semuanya separuh ke sana. Nah, ini karena pandangan. Nah, itu pandangan dan dalih yang dibicarakan tadi itu adalah menangkapnya dengan kebenaran yang sudah dikerjakan. Kita tahu kualitas, kuantitas Ibu Khofifah. Kan begitu? Ya. Sudah jadi menteri kan pernah. Itu kita kan tahu seperti Artinya tadi itu yang disampaikan Kang Sauki, jadi santri milenial dan santri dulu mungkin berbeda. Jadi lebih dijelaskan sama Gus Teddy, ini kan santri itu. Ya, milenial. rasional. Yang bisa saya Jadi bilang rasional bahasa tadi itu, yang gitu. malati, mana yang malati dan mana yang harus dianuti oleh kiainya itu harus jelas. Nah, ini tadi kalau yang dulu kan bilang ayo mau ikut politik atau tidak, itu Ya, karena dianggap kalau tidak nurut malati. pemilih Kira-kira psikologis begitu. itu kan melihatnya kan dari tadi itu warasatul ambia gitu. Ya. Memang karena calon cuma dua, santri itu memang harus di tiga. Kalau di satu dia sanwan, di dua dia santu. Ya. Ini Ya, ya, tiga ini yang santri nih. Betul. Jadi santri itu memang harus ada di luarnya, di tiganya santri. Artinya saya bicara ini tadi itu saya bicara kelembagaan ya, Ya. Mas Bin ya, Mas Eki, Organisasian. organisasian. Jadi kita harus lebih dewasa bahwa kita itu jangan menilai bahwa kelembagaan ini karena begini lalu kita ikut-ikutan. Nah, ini yang tidak boleh. Kita buka background dua calon. Apa yang dijanjikan, apa yang disuguhkan, ini adalah apa yang mereka beliau ucapkan,
apa yang beliau-beliau tawarkan ini betul-betul ada mengena kepada kita. Nah ini yang menurut saya harus kita cermati betul-betul kan begitu. Nah selama ini yang kita tahu, yang setahu saya memang keberadaan ini bukan dari siapa-siapa, dari Pak Anas itu aja. Ini yang menjadi sampai detik ini saya belum menentukan sikap itu karena chemistry-nya saya belum dapat. Detik ini Mas ya. Tapi kalau detik nanti mungkin Ya, masih ada waktu. Masih ada waktu 3 hari dan 3 hari tenang. Ayo kita lihat Rossi itu menangnya mesti di tikungan terakhir, Mas. Oh gitu ya. Iya. Siapa tahu saya terbuka pikiran saya, terbuka menemukan klik dengan salah satu paslon. Pada akhirnya tanggal 5 nanti saya mengumumkan saya akan menancapkan bendera saya di sini. Saya tahu nggak tahu. Oh gitu. Jadi ngobeng malam ini masih belum ada jawaban. Saya berharap malam ini juga ada jawaban dan itu bisa disaksikan oleh pemirsa Banyuwangi 1 TV. Karena Mas Teddy ini atau Gus Teddy ini selama ini memang luar biasa. Kami juga di luar seringkali tanya ketika Gus Teddy ada acara apa gitu. Gus Teddy kemana ini, arah paslon kemana? 1 atau 2? Saya tidak tahu Pak, Bu, bilang gitu. Jadi sebetulnya malam ini pemirsa Banyuwangi 1 TV juga banyak yang berharap mendapatkan jawaban itu. Sehingga lebih gamblang dan mereka yang saat ini katanya sudah beradu dalih, gelombang-gelombang komunitas itu sudah masuk ini. Tadi atau sore tadi sudah banyak komunitas yang sudah dijadikan dukungan, komunitas seni misalkan komunitas Vespa Trail seperti itu sudah masuk sekarang ini, gelombangnya sangat tinggi dan itu dengan gelombang atau adu dalihnya luar biasa. Dan itu bisa swing voters. Betul. Iya. Dan begini, Ya. Mas Bin, ketika kita bicara beradu dalih untuk menggoyang pemilih, Ya. ini tidak menarik ketika pemilih yang sudah punya pilihan gitu kan. Hari ini sudah agak bergoyang ini pemilihnya ini. Tapi yang paling menarik ketika ada orang digoyang-goyang, tidak goyang-goyang, jangan-jangan. ini kan menarik. Ini bagian dari pemilih itu memang klaster yang betul unik gitu loh. Ya. Ini karena memang pemilih itu melihat tokohnya salah satunya mungkin Gus Teddy. Betul. Lalu kono kene wis digoyang-goyang pemilih iki kok gak goyang-goyang. Karena berpotensi ketika Gus Teddy ini tidak milih sampai hari ya. Itu banyak golputnya juga nanti. Gitu kan. Begini ya. Kalau 1% ya 1% golput, tapi kok kemarin itu ternyata Gus Teddy punya pengaruh 10% ya 10% golput ditambah yang lainnya gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Karena kita bicara Banyuwangi. Ya, harus punya pilihan begini. Atau santri tadi 3 tadi. Begini, kalau tadi bilang masalah dukungan ini saya bilang saya belum dapat chemistry, Mas. Jadi gitu begini, mempertanggungjawabkan itu bukan hanya karena dukungan. Saya nggak kenal loh, non sewu. Saya dengan Pak Yusuf itu tidak kenal, hanya tahu. Bersalaman di saat saya waktu kemarin hanya sekali dengan Pak Yusuf. Ya. Apalagi dengan Bu Ibu, sama sekali saya tidak pernah tahu. Bahaya kalau terlalu kenal. Jadi saya tidak melihat orangnya di sini, Ya. tapi melihat programnya dan orang-orang di sekelilingnya. Ini catatan. Kenapa? Di saat yang memenangkan salah satu paslon, maka saya tidak ingin ada raja-raja baru yang ingin menguasai dan melingkari orang-orang ini yang sudah berkuasa. Sepakat saya itu. Sepakat. Anda melihat dari situ Iya, juga ya? dari situ dulu. Saya kalau mendukung ini adalah membawa gerbong, ini paling tidak saya mempertanggungjawabkan. Sekali ini yang bertanggung jawab ini kepada rakyat loh. Dan saya membina ini artinya bukan saya sok besar, tidak. Ya. Saya rakyat biasa dan terima kasih saya ucapkan kepada semuanya pemirsa yang masih setia mendukung saya ini. Alhamdulillah masih ya katakan Mas Uki memang benar itu, alhamdulillah ada lah. Artinya di sini bisa mengarahkan. Nah, jangan sampai di saat saya membawa gerbong ini saya hanya dicemooh. Langkah ini masih panjang. Ya. Jadi saya tidak ingin mengecewakan lah. Jadi saya garis bawahi lagi nih. Ya. Bahwa kalau sampai 02 menang itu akan mewujudkan kerajaan. Bagi saya itu kan dihantui pikiran saja. Ya. Terus bahwa nanti kalau 01 Sebaliknya 01 ini akan pasti hanya untuk perubahan. Belum tentu juga. Artinya apakah tidak melakukan raja-raja baru?
Nah, ini perlu diwaspadai, dan ketakutan kita ini kalau kita dihantui oleh ketakutan pikiran kita saja. Ini. Nah, ini sudah kelihatan bahwa dalil-dalil yang disampaikan ini sudah kontroversi di pikirannya ya. Mas Teddy. Tetapi paling tidak sudah ada analisa, ada kekuatan alasan dari sendiri Ini kan yang nanti akan dalil yang masuk ke beliau gitu, Iya. yang beradu nah, di pikiran Menarik beliau. ini. Ini kalau 01 begini, 02 begini. Tanggal 6 Mei kan. Jadi Nah, begitu. ini sepertinya masih nunggu arah petunjuk lagi ini. Jadi saya tidak ingin, saya garis bawahi saja bahwa teman-teman seniman yang ada di 01 ada juga di 02. Ya, Oh ya, memang. Seniman gimana Mas? Seniman. Nah, anda juga pernah masuk pada teman-teman sedulur seniman di Banyuwangi. Nah, ada beberapa kelompok yang mengatasnamakan seniman juga ada di paslon 1 dan paslon 2. Kalau Anda sebagai seniman, nah ini penting sekali untuk bisa menjadikan sebuah bangunan perwujudannya demi Banyuwangi. Iya, Bagaimana jadi Anda begini, melihatnya itu? Saya hanya ingin bekerja itu tanpa cuma omong doang. Ya. Saya setuju kalau nanti itu bekerja itu langsung membuktikan. Nah ini, saya memang punya cita-cita besar bahwa ingin kita seluruh pelaku seni ini adalah punya rumah besar. Yang bagaimanapun Banyuwangi ini adalah kabupaten yang seninya begitu banyak. Ya. Nah, saya kan kemarin keliling ke desa-desa itu, saya ingin menguri-nguri secara pribadi nih Mas. Nguri-nguri kesenian-kesenian yang sudah mati. Contohnya apa? Banyak. Nah ini kemarin saya dengan pemuda-pemuda tanpa menyinggung masalah pilkada kalau saya. Ya. Nah ini yang ingin saya lakukan, saya kerjakan akhir-akhir ini supaya artinya adalah mengangkat kembali bahwa kita ini putra-putri daerah yang harus bertanggung jawab kepada seni yang ada di Banyuwangi ini. Bagaimanapun kita harus memperkuat kultur budaya kita. Ya. Tanpa kita menerima budaya luar, tapi jangan pernah meninggalkan budaya kita. Sepakat. Nah itu yang jadi kalau teman-teman di 01 di 02 itu hak pilih mereka. Karena Kita seniman juga kan tidak hanya seniman tari, seniman iya betul. apa, Iya. nyanyi Bahkan ini yang lucu Iya. ada kelompok seniman-seniman yang tidak mau sama sekali. Bahkan saya diancam jangan pernah mengkhianati. Maksudnya gimana? Enggak boleh milih salah satunya. Iya. Harus golput. Iya. Masa golput? Masya Wah, Allah. itu bagian Anda ini, sebagai Mas, salah satu. Ya. Ini adalah kit saya bukan cuma di seniman loh ya yang bicara profesi masalah ya. ini. Bukan profesi, tapi banyak juga yang seperti ini Ya, gitu loh. di luar Artinya seniman lah. Iya, kalau nggak ada gambar saya ngapain susah-susah ke TPS. Ya ke TPS saya tapi coblos KB. Nah, ini adalah kalau kita kerasin mereka dengan cara kita berargumen, kita kerasin mereka tambah alah pan. Ngono gunane. Nah, ini adalah PR kita bersama. PR terutama adalah paslon 1 2 bagaimana tadi itu dalil yang disampaikan tadi itu kan gitu. Dan disampaikan dengan baik, dengan santun. Nah, bagaimanapun sekarang diakui tidak diakui hasil survei ada masih 16% ya. Ini belum menentukan pilihan. Itu yang belum menentukan pilihan. Ya. Swing votersnya yang bisa berubah. Ya. Nah, ini Dan masih ada waktu meski masih mepet. ada waktu, masih mepet. Makanya saya bilang tadi kalau saya sekarang malam ini adalah menyatakan sikap bahwa saya ini enggak menarik, Mas. Gitu ya. Tikungannya masih kurang berapa tikungan nih? 1 2 sampai 3 tikungan. Iya. 6 hari, masih ada 6 hari. Jadi tapi 3 hari nanti masih ya. hari tenang. Artinya kan hari tenangnya tanggal 6. Berarti kan masih ada 3 hari. 3 tikungan. Ya, 3 tikungan yang harus saya lewati. Tidak tahu nanti pas tikungan terakhir 3 hari itu kemana, belok ke kanan atau ke kiri. Nah itu yang belum dianukan. Mudah-mudahan nanti Banyuwangi 1 TV bisa menyiarkan saya pada saat saya menentukan sikap tadi itu. Ya nanti Anda dan bisa langsung memberitahukan kepada pemirsa. Nah, saat ini pemirsa Banyuwangi 1 TV ini sedang menunggu jawaban sampai mau kemana ini. Saya menunggu Mas Sauki, sama menunggu sampai juga kan gitu. Persoalannya dalihnya kan bisa multi tafsir, Mas. Ya. Dalih itu dalam maksud argumen, ada juga yang tadi itu pemilih yang pragmatis, dalihnya ini dana pemilih gitu. ini beda lagi nih. Ya, Karena beda kemenangan lagi. itu ditentukan oleh doa mustajab, Mas. Ya Apa itu itu kalau Bapak doa mustajab Artomesem. apa itu? Doa mustajab, dana, orang, alat, musyawarah, tali asih, jabat tangan.
Doa mustajab. Ada saja Kang Sugi ini luar biasa. Sebagai pengamat politik ada kata-kata yang memang dijadikan sebuah pengiling-iling. Menarik itu. Jadi jangan sampai ketinggalan doa mustajab tadi itu. Masalahnya begini, Mas. Kita ini memilih ini adalah kalau pandangan saya adalah ke depan. 1.800 warga Banyuwangi. Ya. Jangan 1.300 loh ya. Ya. Itu kan hak pilih. 1.300 pemilih. Tapi saya bilang 1.800, saya ambil 30% dari penduduk Banyuwangi. Kenapa? Dari mana itu? Dari anak kecil, orang yang hamil. Anak-anak kan kita pikirkan juga dari kesehatannya, dari kesejahteraan pendidikannya, dari dari mereka nanti ini bagaimana kesenjangannya, kelanjutannya seperti apa. Nah ini kan harus kita pikirkan semuanya. Kita pikirkan, saya masyarakat, Ya. pemimpin-pemimpin nanti yang memikirkan lah masalah ini. Saya rakyat mengikuti saja kan begitu. Nah di sini ini makanya kalau di dalam programnya 01 begini-begini A, B, C, D, E, Ya. 02A, B, C, D, E, itu kan program janji politik. Keberhasilannya saya benar. Dalih kebenaran dari mana? Cuman Pak Anas yang benar. Mereka kan masih belum bekerja. Kan begitu? Ya. Walaupun Pak Yusuf sudah mendampingi Pak Anas. Apakah Bu Ibu tidak mendampingi juga walaupun masih istri kan begitu. Iya. Nah, paling tidak kan mereka mengikuti juga. Nah, ini jadi bagi saya adalah jangan hanya janji politik yang diucapkan, tetapi bagaimana pergerakannya kepada masyarakat. Ya. Hingga masyarakat tersebut betul-betul tersentuh. Jangan sekarang mau enggak mau, Mas. Kalau kita lihat ono pane sih. Dijak kumpul ono pane. Ya. Ono pane sulung mulih nggawa tentengan apa mulih tayongan. Nah, ini jangan sampai, makanya saya membuka kepada seluruh masyarakat, ayo kita cerdas. Ayo kita ini buka hati kita. Memilih itu jangan karena opo, tapi sopo. Ini penting. Nah, krono opo akhirnya gerundeng. Tapi sopo, nah beda lagi. Ini sering saya ucapkan kepada konstituen saya lah, saya cerita. Tapi saya tidak pernah mengarahkan kamu ke 01, kamu ke 02. Saya tidak ada kekuatan. Singonodoyo jarene. Singonodoyo, saya ini hanya masyarakat biasa yang kebetulan memang disuti TV, saking kakean metunang TV paling. Jadi saya hanya mengharapkan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Ya. Jangan sampai golput. Walaupun nanti ada beberapa orang itu yang tidak bisa kita setir secara pokoknya kudu milu yang bisa gitu. Ya. Nah, ini salah satu yang Dilakukan Gus Teddy ya. Iya, yang saya lakukan bahwa saya tidak mengarahkan. Kalau banyak orang yang sedikit orang yang menunggu. Ini banyak orang beneran ini. Masih menunggu saya. Itu aja saya garis bawah kembali. Jika saya berdiri di salah satu pihak, saya membawa amanah. Ya. Ini yang paling penting. Jangan sampai saya membawa gerbong ini hanya untuk abal-abal dok. Ya. Malunya nak karuan. Bagaimanapun ya nun sewu jenjangnya masih panjang, ada 2024. Entah saya mencalonkan lurah mencalonkan menjadi PR atau mencalonkan yang lain. Nah, ini jenjang ini. Jujur saya bilang, kalau memang sekarang jabatan Mas, Ya. kita tidak bisa mengejar. Jabatan tidak bisa kita ngeyel bisa tapi akibatnya tidak baik. Ya. Karena bagi saya pribadi jabatan itu titipan, harta itu titipan. Dititipi hati-hati, insya Allah ya hati-hati kan begitu. Ngerayu secara kasar, insya Allah ya akhirnya kasar, akhirnya mlebu penjara. Nah itu bagi saya, makanya saya bilang tadi di jabatan ini adalah bagi saya tidak akan ngoyo dengan apa yang jabatan yang ingin saya raih. Tetapi kalau ini sudah takdir, kun fayakun, Allah meridhoi, insya Allah sapa yang iso nglawan kan gitu. Nah, ini bagi saya. Tapi tetap nanti akan harus dijawab oleh Gus Teddy ketika pertanyaan saya Anda mengarah ke paslon 1 atau paslon 2. Meski malam ini tidak terjawab, tapi suatu saat itu yang menjadi jawaban yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Banyuwangi 1 TV. Kembali ke Kang Sauki. Sebelum masuk ke sesi ketiga, Kang Sauki, tadi sudah dijelentrehkan tadi itu sama Gus Teddy soal kondisi pemilih di luar. Jadi kalau punyanya Gus Teddy ini pemilihnya anteng, tinggal kita yang goyang Gus Teddy kan gitu. Sekarang kita melihat di luar antara
paslon pemilih yang masih belum tersentuh oleh paslon 1 atau paslon 2. Tadi kan temanya beradu dalih menggoyang pemilih. Kira-kira ini kan hari malam ini sudah goyang. Sudah goyang. Yang tidak goyang pemilihnya Gus Teddy. Ini gimana ini? Istilahnya bicara soal prosentase atau sejauh mana kira-kira? Tadi kan saya sampaikan, Mas, Ya. pemilih rasional itu tidak banyak, pemilih psikologis juga tidak banyak sebenarnya. Tapi orang yang memilih karena pemilih pragmatis tidak banyak gitu ya, yang karena uang tadi ya, atau karena benda. Pemilih yang karena psikologis juga tidak banyak. Tapi pemilih rasional itu sejatinya itu mendominasi. Mendominasi ya, justru yang rasional ya. Hanya saja saya mengenal banyak calon bupati itu di beberapa daerah termasuk di Evaluasinya Banyuwangi. gimana? Mereka itu meremehkan itu gitu loh. Bahwa pemilih ini kebanyakan itu tidak berpikir secara rasional. Jadi perdebatan di media sosial misalkan, kubu salah satu paslon itu menuduh paslon lain ya bagi-bagi berjuang lah, Ya. beras, baju dan uang gitu kan. Mereka terhantui kata Mas tadi pilihan karena uang, karena benda, materi dan sebagainya. Itu ya mereka berpikir bahwa pemilih yang banyak pemilih pragmatis. Padahal survei mungkin sampai hari ini survei manapun saya berani mengklaim insya Allah ya itu tidak akan pernah lebih dari 5% atau mungkin hanya 20% ke bawah pemilih pragmatis. Pemilih psikologis atau pemilih sosiologis misalkan kan ya, yang milih karena ketokohan atau milih karena anutan gitu kan, Gambar yang lah. bahasanya paternalistik lah ya, Oke. itu juga tidak banyak. Artinya paslon hanya melihat pemilih ini, oh kalau saya mendekati si A pasti ikut. Sebenarnya pemilih ini ikut si A bukan karena melihat ketokohan si A sebenarnya, kadang begitu ya, karena kedekatan emosi ya, Ya. ada, tapi kedekatan emosi ini dibangun karena diskusi gitu loh Mas. Mereka berpikir gitu loh, karena diskusi. Artinya kalau seorang Gus Teddy ini menyampaikan sampai hari ini belum punya pilihan dengan banyak argumentasi, Ya. saya melihat dalih yang disampaikan itu belum ada yang kuat. Belum ada yang kuat di pemilih. Ya. Ketika dalih belum ada yang kuat, maka yang digunakan adalah negatif campaign dan black campaign. Itu Ya. yang repot. Itu Yang yang terjadi repot. memang seperti itu. Kita lihat di sosmed banyak sekali itu hal kalimat status yang memang ya kalau dijelentrehkan itu luar biasa itu. Meski undang-undang IT-nya itu masih belum bisa membuat mereka yang berstatus itu dijerat pasal-pasal itu kan seperti itu Kang Zoki ya. Sebenarnya bisa, cuman masih ada ewo pakai ewo mungkin ya. Kalau nanti ini dilaporkan, ini ganti melaporkan, dan tambah rame, sudah musim pandemi, orang cari kerja susah, gegeran urusan pilkada gitu kan. Ada satu anekdot itu, mereka yang berebut kursi, kenapa kita yang kenapa kita yang bermusuhan sendiri gitu loh, seperti itu kan. Ini kesempatan saya potong. Anda juga kan pegiat yang intent, bahkan kalau saya lihat di akun Facebooknya itu luar biasa. Mungkin ada semacam himbauan seperti itu kepada teman-teman sedulur yang memiliki akun Facebook, apa yang mesti harus ditulis atau bagaimana? Mereka yang punya Facebook itu adalah orang yang kategori menurut saya. Ya. Pertama, pasti Karena di situ tuh tumpukan dalih kan macam-macam yang mengarah Iya. kepada hal ya macam-macam juga yang berakibat fatal terhadap masing-masing. Facebook itu fenomena gunung es. Fenomena gunung es. Sampean punya teman 4.000 misalkan atau 5.000 sudah penuh Iya. gitu kan ya. Kan yang nge-like komen kan cuma puluhan, tidak banyak gitu Iya. kan. Ya. Tapi setiap sampean itu posting, itu yang melihat banyak orang sebenarnya. Cuman orang tuh hanya lewat. Artinya fenomena gunung es. Ada orang bermain Facebook itu hanya ingin nge-like saja, tidak pernah bikin status gitu kan. Ada yang hanya komen-komen saja. Ada yang rajin bikin status kayak saya gitu kan ya. Ada juga yang kepengen tahu. Ada lagi sifatnya provokator. Dan yang terakhir ini yang jadi pekerjaan namanya buzzer atau Buzzer. tawon gitu kan. Tawon sama lebah beda loh Mas. Ya. Namanya tawon. Tawon ini cuma bisanya ngentup Dan nggak biasanya punya madu gitu. profilnya biasanya tidak jelas juga. Ya memang tawon kan dibayar Mas. Oh, Mereka gitu ya. kerja karena dibayar untuk ngentup gitu kan. Nah, tapi begini, pengguna Facebook itu minimal orang bisa baca tulis, Ya. pernah sekolah gitu kan.
gitu kan. Yang ketiga, bisa menggunakan gadget. Tiga unsur dasar ini saja itu sudah mengindicakan mereka itu orang berpikir, Ya, kan rasional gitu Mas. Betul. Nah, ketika ini mereka ini orang berpikir, cuman kadang ketika berFacebook pikirannya ditinggal di rumah gitu kan. Yang ada emosinya dikedepankan, kan gitu kan. Ya bahasanya Opik itu kan ketika mulut tak bicara, ketika tangan yang berkata gitu kan. Itu kan Facebook itu. Maksud saya, ketika mereka itu sudah bisa baca tulis, berpendidikan, bisa menggunakan gadget, itu ketika jempol di touch keyboard, akal itu juga ikutan gitu maksud saya. ya. Yang rasional, nulisnya yang rasional, komennya yang rasional, karena di sanalah diukur emosional seseorang, kecerdasan seseorang, jangan hanya karena pilkada, jangan karena hanya pilihan RT gitu kan. Ini terus ya tidak rukun sama saudara, pertemanan dihapus. Ya. Saya melihat di Facebook itu ada beberapa komentar. Sementara saya akan hapus beberapa pertemanan saya karena begini sebagainya. Sebetulnya enggak etis itu. Iya, Oke, jadi memang ini bagian daripada siapapun yang harus elok dan berpikir berjiwa besar lah dalam menghadapi proses pilbub di manapun, termasuk di Banyuwangi. Karena mau tidak mau, cepat atau lambat, kita membutuhkan kondisi daerah itu menjadi lebih baik. Jadi apapun tahapan daripada strategi yang dimainkan oleh masing-masing tim tetap dalam satu hal, tetap dalam satu tujuan membaikkan kepada semuanya. Yang menjadi persoalan ketika siapapun nanti yang jadi, bagaimana bersama-sama membangun Banyuwangi lebih baik. Kira-kira begitu. Sebelum dilanjutkan, saya akan coba dulu mengingatkan bahwa pemirsa Banyuwangi Satu TV jangan lupa bahwa nanti tanggal 9 Desember kita semua harus mengajak siapapun yang belum tahu mencoblos nanti ya tanggal 9 Desember untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Untuk paslon 1 Pak Yusuf dengan Gus Rijah, paslon 2 Bu Epuk sama Pak Haji Sugirah. Nah itu pilihan Anda nanti yang harus dipilih di bilik. Jangan lupa 9 Desember 2020, hari Rabu. Gitu. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Masuk ke sesi 3 setelah yang satu ini.